semester genap ya. Yang pertama Akhir Karinanda, Rati Pramesti, Mbak Rila, Saya hadir, Pak. Kartika Wijayanti, Hadir, Pak. Dia Ayu Solika, Hadir, Pak. Noveka, Hadir, Pak. terakhir Dwi Febriani. Hadir, Pak. Baik, lengkap ya. Berarti saya akan langsung untuk masuk ke pembahasan bahan ajar pembelajaran pada pertemuan hari ini. Hari ini kita akan membahas materi pokok tentang tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Kemudian materinya akan membahas selanjutnya organisasi pergerakan nasional. Dapat dilihat dari tayangan Word yang Bapak tampilkan. Di sini ada kompetensi dasar. Yang pertama, menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Kemudian, menyajikan hasil analisis tentang pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Kemudian, ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini yang pertama, melalui kegiatan tanya jawab, peserta didik dapat menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial budaya dengan baik. Kemudian melalui kegiatan tanya jawab juga, peserta didik dapat menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap pengembangan kehidupan kebangsaan dengan baik. Kemudian yang terakhir, melalui kegiatan tanya jawab, peserta didik dapat menyajikan hasil analisis tentang pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan dengan baik. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas organisasi pergerakan nasional yang di sini akan berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan yang akan kita terapkan pada pembelajaran pada hari ini. Organisasi pergerakan nasional itu dilatar belakangi karena adanya perasaan nasib penderitaan dan semangat juang kemerdekaan bangsa Indonesia menuju kehidupan yang lebih baik, di mana bangsa Indonesia itu telah mengalami penjajahan yang sangat menyedihkan. Terbentuknya organisasi pergerakan nasional ini terdapat faktor internal yang mempengaruhi. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa mau membaca faktor internal yang tertayang di PowerPoint. Ayo silakan, siapa? Saya, Pak. Oke, Mbak Tia, silakan. Faktor internal. 1. Perasaan penderitaan. 2. Lahirnya golongan terpelajar. 3. Sifat perjuangan perlu diubah. Baik, terima kasih Mbak Dia Solika. Yang pertama ada perasaan penderitaan. Seperti sebelumnya yang ada di latar belakang bahwa perasaan penderitaan ini telah dialami oleh bangsa Indonesia terutama pada masa penjajahan bangsa Belanda di Indonesia yang mengalami mengenai kenapa bangsa Indonesia mengalami penderitaan, di mana sebelumnya bangsa Belanda ini sudah berapa ratusan tahun menjajah bangsa Indonesia dengan begitu keji dengan berbagai kerja paksa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian sebelum terbentuknya organisasi pergerakan nasional ini juga ada rasa penderitaan yang dialami bangsa Indonesia karena penjajahan bangsa Jepang. Kemudian yang kedua, lahirnya golongan terpelajar. Pada masa sebelum organisasi pergerakan nasional terbentuk, lahirnya golongan terpelajar dapat dipengaruhi karena bangsa Indonesia sudah mulai berani untuk lebih belajar dan mengenyam pendidikan, di mana dorongan-dorongan untuk lebih tahu. Golongan terpelajar ini dibentuk karena adanya para pelajar yang memiliki semangat juang dalam intelektual dan ilmu pendidikan. Kemudian yang ketiga, ada sifat perjuangan perlu dirubah, karena pada dasarnya sifat perjuangan bangsa Indonesia
tidak seperti sekarang yang lebih mengedepankan intelektual, kreatif dan inovatif pada era saat ini. Nah, mulai pada saat itu organisasi pergerakan nasional memiliki tujuan yang sangat penting untuk merubah mindset bangsa Indonesia pada masa itu, yaitu dengan merubah sifat perjuangan yang masih kedaerahan dengan pola pikir dengan perjuangan yang lebih intelektual. Kemudian masuk ke faktor eksternal. Kebangkitan nasional negara terjajah. Kebangkitan nasional negara terjajah itu membentuk suatu motivasi bagi bangsa Indonesia untuk lebih berani berjuang seperti negara India, kemudian Filipina, dan negara terjajah yang lain. Kemudian yang ketiga, masuknya paham nasionalisme dan demokrasi. Beberapa paham nasionalisme dan demokrasi ini dibawa oleh golongan-golongan terpelajar yang sebelumnya mengenyam pendidikan, kemudian membentuk organisasi pergerakan nasional. Paham nasionalisme dan demokrasi ini muncul karena pada dasarnya golongan terpelajar ini banyak yang mengenyam ilmu pendidikan dari luar negeri. Kemudian ada tujuan dari terbentuknya organisasi pergerakan nasional ini tidak lain karena kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan tujuan yang paling utama pada masa itu. Baiklah, saya akan menjelaskan untuk slide berikutnya. Pada slide berikutnya kita akan membahas nama organisasi pergerakan nasional yang pada masa itu terbentuk, kemudian ada tokoh pergerakannya. Bapak mohon untuk sekalian mencatat yang Bapak terangkan karena sebagian penjelasan tidak ditampilkan dalam PowerPoint. Yang pertama ada organisasi Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo. Latar belakang dari Budi Utomo ini karena pendidikan pada masa itu relatif harganya itu sangat mahal. Jadi banyak sekali masyarakat Indonesia yang ingin mengenyam pendidikan tapi tidak memiliki dana, sehingga terbentuklah Budi Utomo yang dipelopori oleh Dr. Sutomo untuk menanggulangi bagaimana dana yang tidak terpenuhi untuk mengenyam pendidikan. Organisasi Budi Utomo ini didirikan pada tahun 20 Mei 1908. Kemudian ada lagi yang kedua, nama organisasi pergerakan nasional yang kedua yaitu Sarekat Islam yang didirikan oleh Kiai Haji Samanhudi, di mana latar belakang dari terbentuknya organisasi ini karena ingin untuk memajukan ekonomi Islam yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga ada Indonesia Party. Yang pertama didirikan oleh Ernest Eugene Francis Dawes Dekker yang mempunyai nama lain Dr. Dandirjo Setiabudi. Kemudian yang kedua ada Dr. Cipto Mangunkusumo. Yang ketiga ada Ki Hajar Dewantara yang mempunyai nama lain Suwadi Surya Ningrat. Kemudian ada lagi yang keempat, Indonesia Social Democratic Community yang disingkat ISDP, didirikan oleh Hans Neville yang didirikan pada tanggal 9 Mei 1914. Organisasi ini terbentuk mengalami sejarah panjang di mana membawa pengaruh paham Marxisme yang menimbulkan terciptanya organisasi pergerakan PKI, paham komunisme di Indonesia. Kemudian yang kelima ada organisasi Taman Siswa, di mana tokoh pergerakan ini didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, Taman Siswa ini mungkin anak-anak sudah pada tahu yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara memiliki latar belakang di mana Ki Hajar Dewantara memiliki tujuan untuk lebih mengembangkan dan meningkatkan pendidikan yang ada di Indonesia pada masa itu. Kemudian ada pergerakan wanita yang dipelopori oleh Raden Ajeng Kartini, di mana Raden Ajeng Kartini memiliki latar belakang
mendirikan organisasi pergerakan wanita karena pada masa itu wanita sempat didiskriminasi hak dan kewajibannya sebagai wanita di Indonesia. Kemudian yang terakhir ada gerakan pemuda seluruh Indonesia yang dipelopori oleh Dr. Tunggalaka dan Samratulangi, didirikan pada tahun 1927 tanggal 16 Agustus. Ini sudah slide terakhir. Anak-anak diminta untuk dari hasil paparan organisasi yang diberikan, sebutkan dan jelaskan tujuan dari setiap organisasi pergerakan tersebut dibentuk. Ini kan anak-anak jumlahnya ada 7, kemudian pergerakan nasional tadi jumlahnya ada 7, jadi masing-masing anak menyebutkan dan menjelaskan tujuan satu organisasi yang Bapak sudah jelaskan. Kemudian dipresentasikan di depan. Saya kasih waktu 5 menit untuk menyiapkan materinya. Dimulai dari sekarang. Ini apa boleh browsing ya? Oh, boleh. Yang bawa HP dimaksimalkan materinya. Dicari melalui Google. Masih. Sebelum pengerjaan, Bapak bagi lebih dahulu saja biar lebih efisien. Untuk organisasi yang pertama, Budi Utomo akan dikerjakan oleh Mbak Afieta Renanda. Kemudian yang kedua, Syarikat Islam Rati Pramesti. Kemudian yang ketiga, Indonesia Partik Noveka. Yang keempat, ISDP Dihayu Solika. Kemudian yang kelima, Taman Siswa Dwi Febriani. Kemudian yang keenam, Kartika Wijayanti Pergerakan Wanita. Kemudian yang terakhir, Gerakan Pemuda Seluruh Indonesia Rila. Baiklah, setelah saya bagi 5 menit dari sekarang segera dikerjakan dan dipresentasikan ke depan kelas. Iya Pak. Iya Pak. A few moments later. Baik anak-anak, sudah 5 menit berlalu. Karena waktu pertemuan pada hari ini terbatas, saya akan ambil 3 anak untuk melakukan presentasi di depan. Secara acak, Bapak akan pilih Rati Pramesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar di sini saya akan menyampaikan tugas dari Pak Andi tadi, yang mana saya menjelaskan mengenai syarikat Islam. Dari hasil yang saya baca dari internet dan buku paket, Syarikat Islam ini merupakan organisasi yang bertujuan untuk mengembangkan ekonomi Islam seperti yang digunakan oleh Haji Umar Said Samsudinata. Dan latar belakang yang memunculkan organisasi ini diawali karena ingin mengimbangi agar persaingan dapat diatasi saat menghadapi perdagangan asing. Namun seiring berjalannya waktu, Syarikat Islam ini, Syarikat Dagang ini yang awalnya Syarikat Islam yang awalnya Syarikat Dagang ini berubah menjadi Syarikat Islam di bawah kepemimpinan Gus Cokro Aminoto. Terima kasih. Terima kasih. Untuk yang berikutnya, Afieta Renanda. Saya akan menyelesaikan tujuan dan organisasi sebagai pokok yang pertama untuk menjamin kehidupan bangsa agar menjadi sebuah bangsa yang terhormat. Kalau untuk fokus pada saat sendiri terhadap bidang sosial, pendidikan, pengajaran, dan pemberdayaan.
Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, yang terakhir Noveka bisa maju untuk melakukan presentasi di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang tujuan dari ISDB. Tujuan ISDB adalah membawa sosialisme di masyarakat Bumiputra yang tidak hanya didapat oleh kepala anggota yang berasal dari Eropa. Organisasi ini juga menyebarkan paham sosial demokrat ke masyarakat India saat ini. Populernya ideologi kapitalisme dan liberalisme juga di Indonesia dipelopori oleh ISDB. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tiga yang melakukan presentasi untuk pertemuan hari ini saya akhiri terlebih dahulu. Sebelumnya saya informasikan untuk beberapa penjelasan yang belum saya sampaikan pada hari ini dan beberapa anak yang belum melakukan presentasi akan dilanjutkan pada pertemuan ke depan. Nah, jangan lupa untuk baca karena pertemuan ke depan akan mendapatkan ulangan yang berupa pilihan ganda. Terima kasih atas pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.